Yang pertama adalah bahwa sirah nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah nabawiyah. Quran tidak akan terpelajari dengan baik kalau kita tidak membaca sirah nabawiyah. Antum tahu, sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Ketika Allah SWT berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian lemparkan diri kalian pada kehancuran. Generasi tabi'in memahami salah ayat ini karena bayangannya adalah, oh berarti kita tidak boleh melemparkan diri kita pada kehancuran dan segala macam. Karena waktu itu peristiwanya adalah ketika ada seseorang yang di medan pertempuran, di medan jihad, dia berlari langsung di pasukan musuh. Dia langsung lari masuk ke sana, kemudian ada yang baca ayat ini untuk menyatakan perbuatan ini salah. Sama aja bunuh diri. Dia lari sendiri, kemudian dengan mengayunkan pedang kanan kiri, kemudian wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalian salah menempatkan ayat. Itu gara-gara baca ayat tidak menggunakan sirah nabawiyah. Kalian salah menempatkan ayat. Ini ayat, hadhil ayat nazalat fina indama sa'at akhlaquna. Ini ayat turun pada kami ketika mulai buruk akhlak kami. Diturun tentang kami ketika akhlak kami mulai turun, jatuh. Ketika muslimin saat itu mulai kaya, mulai banyak harta, mulai dibuka dunia oleh Allah SWT dengan penaklukan-penaklukan yang ada, kemudian kami lebih senang untuk istirahat, untuk duduk dibandingkan pergi ke medan jihad. Kemudian turun, jangan kalian lemparkan diri kalian pada kehancuran. Artinya berarti justru kalau Anda tidak berjihad, justru itu kehancuran. Bukan kalau berjihad terus mati itu kehancuran, mati itu kemuliaan. Jadi karenanya sirah nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin satu, di mana mari kita baca sirah nabawiyah tidak terpisah. Karenanya di angkatan yang satu saya sudah pernah sampaikan pada teman-teman yang menulis. Salah satunya adalah, dan ini menurut saya adalah wilayah kosong sirah nabawiyah hari ini, sampai hari ini, yang masih harus ditulis oleh kita semua, yaitu sirah nabawiyah berdasarkan Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana sirah disampaikan dalam Quran? Karena begini, nanti dalam bahasan Al-Quran sebagai literatur, bahwa Al-Quranul Karim karena dia mukjizat secara lafadznya pun mukjizat, maknanya juga mukjizat. Banyak sekali ilmu tersimpan di lafadznya, di susunan katanya, di huruf, di maju mundurkannya kata, di susunan, pada kata pilihannya, karena mukjizat. Jadi sangat detail, dan sehingga ketika ada ayat itu Pak, ada satu ayat yang disampaikan gitu, itu kalau dilihat terjemahan ya memang dangkal jadinya. Tapi kalau didalami dengan cara seperti itu, kita akan bisa menulis sirah nabawiyah dengan luar biasa. Lihatlah ketika umpamanya bagaimana Al-Quran mampu meringkas gambaran peristiwa kekhawatiran yang luar biasa dan ketakutan yang luar biasa muslimin di perang Ahzab atau perang Khandaq, yang keadaannya sangat sulit, di mana saat itu sangat dingin, kemudian kelaparan muslimin, tidak ada makanan yang cukup, harus menggali, berlelah ria karena harus menggali Khandaq, parit yang panjangnya 5.000 dhira, lebarnya bisa 10 dhira.
kemudian musuh datang dengan jumlah yang jauh lebih besar, bahkan ada yang mengatakan bisa lebih besar dari keseluruhan jumlah penduduk muslimin di Madinah. Keadaan yang banyak poin itu Allah ringkas dalam surat Al-Ahzab dengan kalimat di mana kalimatnya adalah idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Izzaghatil absar, ketika mata itu tidak tetap di tempatnya, jadi mata itu bolak-balik gitu. Ketika wabalaghatil qulubul hanajir, ketika jantung ini naik mendesak sampai ke tenggorokan, jantung mendesak ke tenggorokan, tahu rasanya? Tidak bisa nafas. Wa tadhunnuna billahi dhununa, ini hasil terburuknya kalian berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kata yang disampaikan oleh ayat menggambarkan keseluruhan keadaan Ahzab. Itu mukjizat dalam Quran. Dan itu menurut saya termasuk wilayah yang masih sangat jarang ditulis. Andai dia ditulis di pertema dengan sangat detail, sangat luar biasa. Yang jelas bahwa pahami sirah nabawiyah sebagai satu hal yang merupakan aplikasi kehidupan Rasul untuk kehidupan Islam, syariat Islam, baik Quran, hadis Nabi SAW, di mana Quran dan hadis Nabi SAW itu penerapannya ya di dalam sirah nabawiyah itu, kehidupan harian itu. Saya berikan contoh. Ini perlu ilmu yang cukup detail dalam. Sebenarnya, nih Pak, ketika banyak pembahasan, kita tahu dalam Islam laki perempuan dipisah, betul ya? Kita tahu dalam Islam laki perempuan ada batasnya. Pertanyaannya, sebenarnya batasnya itu sejauh mana? Kalau kita karang dengan kepala kita sendiri, nanti hasilnya bisa tasyaddud, bisa tasahul, bisa terlalu kaku atau bisa terlalu sembrono. Tahunya dari mana? Bahwa penerapan yang benar, lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebuah contoh. Jadi dia harus dipahami bahwa sirah nabawiyah sebagai terapan dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, yang kedua adalah bahwa untuk bisa sirah nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat, karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Selama kalimat itu masih ada di kita, atau kalimat yang satu lagi sama, itu kan zaman dahulu Pak. Hari ini 2014, abad 21, teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja Pak, dalam kehidupan kita. Karena setiap kita mau mengambil pelajaran dari sirah, akan selalu dikatakan itu zaman dahulu, ini zaman berbeda. Karenanya saya sering katakan, kalau belajar sirah di majelis umum yang baru belajar sirah, saya katakan selalu saya mulai dari kalimat ini. Karena nanti saya bicara 2 jam umpamanya, atau bahkan 4 jam bicara berturut-turut tentang sirah nabawiyah, percuma Pak. Begitu keluar, ujung-ujungnya bilang itu tadi yang disampaikan itu kan dulu, sekarang zaman berbeda. Makanya daripada capek-capek bicara, mendingan saya mulai dari awal, bahwa selama kalimat itu belum hilang, maka dia sirah tidak akan mungkin bekerja hari ini. Sederhana kalimat gampangnya. Kalau kalimat itu masih kita sampaikan, itu artinya bahwa kita tidak perlu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul itu masa lalu, 15 abad lalu. Bahkan kita lebih tidak perlu lagi terhadap sepertiga Quran yang isinya kisah umat sebelum Nabi Muhammad.
Yuk kita buang saja kalau gitu. Kita buang saja. Ada yang berani buang, kafir, Pak. Ada yang berani buang ayat, kafir. Lihat itu. Mengapa para ulama sirah, mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran sejarah Islam, sirah nabawiyah untuk kehidupan hari ini? Kalau masa lalu itu tidak penting. Karenanya sirah nabawiyah dia bukan sekedar sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu saja disuruh diambil pelajaran. Apalagi kalau sejarah itu adalah sejarah Rasul, maka dia menjadi syariat. Syariat yang harus dipelajari, tentu dengan panduan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.